Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana kesiapan? Ibu minta menyalakan kameranya terlebih dahulu. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presensi jangan lupa Ibu sudah mengirim di Google Classroom. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bukti peninggalan dan pengaruh kebudayaan Islam. Lalu kita sudah mempelajari tentang pengaruh kebudayaan Islam di bidang pemerintahan. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran based learning, download aplikasi Canva ya untuk membuat poster. Nah, manfaat mempelajari materi ini dan dapat membuat poster. Nah, poster ini juga bisa manfaat untuk anak tata boga ini bisa digunakan membuat menu ya. Ini gambar apa ya? Buruk, Bu. Oh, buruk. Iya, buruk ya. Ini buruk, kesenian buruk. Ternyata kesenian buruk ini adalah kesenian lokal Brebes ya, kesenian lokal Brebes yang ternyata mempunyai filosofi ketika peristiwa Isra Mi'raj ya, Nabi Muhammad SAW ini melakukan perjalanan dan ini menggunakan buruk. Ada yang punya pengalaman? Pernah naik, Bu. Oh ya, Cak. Oh iya, betul. Ini biasanya memang buruk ini digunakan hajatan ya? Pada ya, Bu. saat sunat. Iya. Iya. Biasanya orang buruk ada yang lengkap personilnya, ada yang tidak, Bu. Karena nyewanya mahal. Kalau lengkap biasanya mencapai 10 juta, kalau singa Depok mungkin 5 jutaan. Walaupun mahal, tapi itu tidak masalah karena kesenian itu mahal dan perlu diapresiasi. Justru mereka para pekerja seni ini melestarikan budaya. Kalau singa Depok itu apa itu? Singa Depok? Kalau buruk Depok, apa singa, Bu? Iya, buruk Depok itu apa? Buruk Depok itu maksudnya kayak singa Depok, Bu. Depok artinya kan duduk santai. Kan singanya duduk santai gitu, Bu. Biasanya nanti ditandu sama 4 orang gitu. Nanti sunatnya biasanya duduk di atas. Kalau ini kan kebanyakan di daerah Brebes Pantura ya. Nah, kalau ini digambar ini kok kepalanya seperti manusia. Ini namanya apa ini? Buruk Ayu, Bu. Oh, Buruk Ayu. Ada yang pernah ziarah Wali Songo? Ya, Bu. Oh, belum pernah ya. Atau berziarah misal di makam tokoh Islam yang menyebarkan agama. Pernah nggak? Pernah, Bu. Oh, pernah. Bu. Ya, nah ini Masjid Agung Demak ya, ini merupakan masjid kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak. Datang ke sini suasananya bagaimana? Ramai pengunjung, banyak yang berziarah, Bu. Yang sudah pernah ke sini biasanya membeli apa ini? Oleh-oleh, Bu. Oleh-oleh. Permen. Oleh-olehnya permen, jenang kudus gitu ya, atau pernak-pernik ya. Kira-kira ada kaitannya nggak sih antara bukti peninggalan ini kaitannya? Menjadi objek wisata keagamaan. Untuk mengingat penyebaran agama Islam, Bu. Kalau berkaitan dengan ekonomi, kira-kira apa? Ini ada pengaruhnya nggak sih? Bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, oke. Ternyata bisa meningkatkan pendapatan masyarakat ya. Ini karena di situ bakal banyak sumber mata pencaharian baru ya, seperti UMKM ya, meningkatkan ekonomi masyarakat. Sistem tata kota yang digagas oleh Kanjeng Sunan Kalijaga tidak sekedar masalah sistem tata ruang saja, namun di balik itu banyak nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti kantor bupati selalu menghadap ke utara, membelakangi gunung dan menghadap ke laut. Ini memiliki makna bahwa seorang pemimpin harus meninggalkan sifat tinggi hati dan kesombongan
sebagaimana sifat gunung yang tinggi. Masjid Agung Demak juga ya ini dekat dengan alun-alun. Ya. Nah, daerah ini juga namanya Kampung Kauman. Nah, kalau di tempat Ibu itu memang di Bumi Ayu ya, itu memang tidak ada alun-alun. Tapi di masjid besar ya, di masjid besar Bumi Ayu, lah belakang masjidnya itu memang namanya Desa Kauman. Dari sini ada yang mau bertanya? Internet ada yang berpendapat gini Bu, menurut dugaan mengapa masjid bisa ada di sebelah barat alun-alun adalah dalam ibadah sholat itu haruskah seandainya masjid tersebut over capacity atau kebanyakan jamaah hanya bisa sholat sampai ke alun-alun asal safnya tidak putus atau tetap bersambung. Memang kalau misalkan kapasitas masjidnya tidak memuat ya, para jamaah bisa sholat di halaman masjid. Ketika sudah masih overload bisa ke alun-alun asalkan memang softnya tidak terputus. Bisa jadi analisis itu bisa benar, bisa belum tentu tepat ya. Karena apa? Karena di dalam sejarah ya itu perlu penelitian lebih lanjut. Ternyata makanan ini ada akulturasi budaya, ada pengaruh ya, ada pengaruhnya. Jadi tidak hanya bangunan saja atau kesenian, tapi ternyata makanan juga ada pengaruh dari bangsa lain. Itu kalian individu ya, karena harus punya skill untuk membuat poster. Presentasinya kalian tampilkan posternya. Paham ya? Paham Bu. Boleh cari di internet ya. Karena ini dipresentasikan ya, waktunya juga terbatas, boleh cari template yang sederhana. Nur Yulianingsih, dia ternyata menemukan soto Betawi dan sop kambing. Tata boga itu ya tidak hanya mengetahui nilai gizi di dalam makanan, tapi juga harus mengetahui sejarah makanan tersebut ya. Nah, menurut Renata, ini nasi goreng. Ini nasi goreng dikenal oleh orang Cina. Lihat, minuman sekoteng sudah jarang sekali ya. Di Cirebon ada Bu, masih ada Bu. Oh, masih ada. Di mana? Di Cirebon pas saya masih kelas 3 tuh, sering beli. Yang keliling? Iya, Itu masih biasanya ada. malam-malam? Iya, malam-malam Bu. Malam-malam, iya. Kalau daerah Kersana, ada nggak kira-kira, Robi? Daerah Ketanggungan biasanya ada. Oh, ada ya. Iya. Kalau di sini adanya bandrek Bu. Soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad ke-19 Masehi sebagai masakan berkuah dengan potongan daging atau jeroan. Ada yang mau menanggapi? Dari catatan sejarah, penggunaan jeroan dan daging sapi juga dipengaruhi oleh besarnya potensi ternak sapi, kambing, dan ayam di lokasi tersebut, misalnya seperti di Jawa Timur, Semarang, dan juga Makassar. Di tahun 1960-an, banyak referensi tentang soto ayam ditemukan karena saat itu populasi ayam lebih stabil dibandingkan sapi akibat kondisi ekonomi yang kurang baik. Nasi kebuli merupakan nasi bercita rasa gurih dan berwarna kekuningan. Makanan yang satu ini merupakan makanan asli Indonesia yang dibuat oleh warga keturunan Arab Saudi yang telah menetap di tanah air. Terima kasih, Nisa Ayu. Kasih aplaus untuk Nisa Ayu. Ada yang mau menanggapi? Saya Bu. Ya, silakan Robi. Masyarakat Betawi mengklaim bahwa nasi kebuli sebagai salah satu makanan khas daerahnya. Tampak pada hari-hari besar masyarakat Betawi yang kerap menghadirkan nasi kebuli sebagai menu utama. Ini kan sejarah nasi goreng. Awal mulanya dikenalkan oleh orang Cina, ditarik jauh lebih ke belakang saja nasi goreng ini sudah ada sejak lama di Indonesia. Nasi goreng sebagai budaya kuliner dari Cina akhirnya masuk ke Indonesia dan berbaur dengan budaya kuliner setempat. Menceritakan tentang kecap, akulturasi budaya masyarakat Jawa dengan Tionghoa. Dahulu para pedagang asal Tionghoa membawa kecap asin, namun kultur
budaya masyarakat Jawa tidak menyukai kecap asin, hingga akhirnya masyarakat Tionghoa tersebut menambahkan gula dari kelapa ke dalam kecap. Perkenalkan, nama saya Kokom Komaria, saya akan mempresentasikan tentang sekoteng. Nama sekoteng berasal dari bahasa Hokkien, sukotung atau siguotang, yang artinya sup 4 buah-buahan. Dari beberapa presentasi teman-teman kalian, silakan ada yang mau menarik kesimpulan. Oke, silakan Nur Yulianingsih. Terjadinya perubahan dan pengaruh pada makanan itu disebabkan oleh perjalanan waktu yang cukup panjang dan kondisi geografis yang berbeda. Bahwa hubungan Timur Tengah dan Nusantara telah terjalin dalam waktu yang lama. Dalam rentang waktu ini, banyak terjadi dinamika perubahan kebudayaan yang berdampak pada terjadinya kesinambungan dan perubahan dalam sebuah kebudayaan kuliner. Terus siapa lagi ada yang mau memberi kesimpulan? Bagi kami yang mengambil jurusan tata boga mendapatkan wawasan yang luas, ternyata masakan atau makanan yang bisa kita makan ada pengaruh dari bangsa lain dan mengalami proses yang panjang, sehingga menjadi identitas masakan Nusantara. Jadi tidak hanya budaya saja sebagai identitas negara kita, ternyata makanan juga menjadi identitas negara kita. Seperti nasi goreng itu udah melekat sekali dengan bangsa kita dari Indonesia, seperti itu ya. Rendang itu udah terkenal sekali menjadi makanan terenak di dunia ya. Untuk refleksi, kira-kira apa sih yang kamu sudah belajar tentang hal ini, kira-kira manfaatnya? Mengenal makanan-makanan yang belum pernah kita ketahui. Saya mengenal tadi nasi kebuli, Bu. Oh, sebelumnya belum pernah? Belum pernah, Bu. Oh iya, oke. Kayaknya di daerah Kersana ada warung nasi kebuli, nanti kita makan bareng di sana ya. Ibu akan memberi evaluasi secara lisan bagaimana pemahaman hari ini. Bagaimana sih proses ya, bagaimana proses adanya pengaruh makanan dari bangsa-bangsa yang menyebarkan agama Islam dengan makanan Nusantara. Oke, silakan Anggi. Akulturasi makanan di Indonesia terjadi karena terjadinya perdagangan bebas yang membuat masyarakat luar negeri memiliki hubungan dagang dan menyebarkan makanan asli mereka. Jadi ada prosesnya ya, adanya pencampuran budaya ya. Selanjutnya ada lagi yang silakan coba dulu nih. Nur Yulianingsih, silakan. Hari ini aktif-aktif semua ya. Terjadinya perubahan dan pengaruh pada makanan itu disebabkan oleh perjalanan waktu yang cukup panjang dan kondisi geografis yang berbeda. Terjadinya interaksi sosial yang panjang menjadikan masyarakat lokal dan pendatang memperkenalkan kuliner asal mereka masing-masing, sehingga terjadinya akulturasi budaya. Sekian, Bu. Oke, untuk tes formatif, jangan lupa dikerjakan di Google Classroom ya. Hari ini Ibu senang sekali kalian aktif-aktif ya dan semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap semangat di masa pandemi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.